Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar dengan tema sistem kesehatan berbasis web. Ini adalah anggota dari kelompok 1. Ada Dani Firkin Fuadi, ada Riza Hikmayatul Izani, Satrio Muhammad Iqbal, dan saya sendiri Muhammad Alif bin Junan. Dari website yang telah kami buat, kami menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama ada HTML, itu HTML digunakan sebagai dasar atau kerangka dari sebuah web. Lalu kami juga menggunakan CSS untuk mendesain web supaya lebih menarik dilihat. Lalu kami juga menggunakan JavaScript agar supaya web yang telah kami buat menjadi lebih interaktif. Dan ada juga Bootstrap. Ini adalah framework yang di dalamnya juga menyediakan komponen yang bisa digunakan. Lalu lanjut ke presentasi. Ini adalah tampilan awal dari sebuah web yang kami buat. Ada UM Bandung di atasnya, lalu ada home about pelayanan dokter di situ menggunakan CSS ya, hover. Jadi ketika kursor ditempatkan tersebut, maka akan berubah menjadi warna biru dan bergaris bawah. Dan ini juga terhubung dengan halaman yang di bawah. Misalkan about nanti akan terhubung dengan yang di bawah gitu. Dan ini ada gambar yang menggunakan IMG SRC. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Ini ada foto. Ini ada video, ini juga dikaitkan ini dari YouTube untuk profil dari web yang telah kami buat. Lalu ada di sini juga ada beberapa, ini menggunakan list dan beberapa logo yang bisa diambil dari Twitter. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Firkin lagi. Silakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, di halaman ini itu ada konten utama yang dimana konten utama ini adalah tentang pemeriksaan kesehatan rutin. Disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan rutin ini yaitu kesehatan yang dilakukan secara berkala untuk memantau kesehatan secara keseluruhan dan mendeteksi tanda-tanda awal penyakit apapun. Nah, jadi pemeriksaan ini itu dilakukan, jadi nggak ada keluhan yang spesifik sebagai tindak pencegahannya. Di bagian slide ini juga mencantumkan layanan yang disediakan oleh rumah sakit yang Bandung ini. Yang pertama itu ada obat-obatan, ada apoteker, dan bagian-bagian tentang apoteker. Nah, ini itu menjelaskan bahwa bagian-bagian ini itu melakukan penelitian untuk memahami sifat kimia, fisik, dan biologis obat-obatan baru dan mengevaluasi keamanannya. Lanjut. Lalu di bagian slide ini berisi tentang data pendaftaran, di mana kita bisa mengklik tombol janji menu. Jika kita mengklik tombol janji menu, akan menuju ke data pendaftaran ini. Elemen-elemen yang ada di sini tuh yaitu ada eh, seperti nama, email, nomor telepon, lalu
tanggal janji, usia, dokter, bisa memilih dokternya juga. Lalu ada pesan opsional dan membuat janji dengan dokter. Tujuannya dibuat ini itu yaitu untuk menghemat waktu dan tenaga, menghindari antrian seperti antrian panjangnya, lalu juga memastikan pasien mendapatkan waktu yang tepat dengan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizia. Oke, Satrio. selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan gambar di atas. Nah, struktur HTML di atas terdiri dari beberapa elemen. Contohnya seperti elemen section dengan kelas dokter yang menampung seluruh konten bagian dokter, elemen H2, elemen P, elemen div. Elemen div contohnya dengan kelas list dokter yang menampung daftar dokter, dan juga kelas dokter item yang mewakili setiap item dokter dalam daftar. Nah, struktur CSS di atas digunakan untuk menata tampilan bagian dokter seperti warna latar belakang, ukuran font, penspasian, tata letak daftar dokter, gaya item dokter, dan sebagainya. Nah, dan ada juga beberapa poin penting dari struktur HTML dan CSS dari gambar di atas. Bagian dokter dibagi menjadi beberapa elemen HTML untuk memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan konten. CSS digunakan untuk menata tampilan bagian dokter agar terlihat menarik dan mudah dibaca. Struktur HTML dan CSS di atas dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk gambar di atas, ada beberapa elemen, seperti elemen section dengan kelas denah lokasi yang menampung seluruh konten bagian denah lokasi. Lalu ada elemen H2 yang berisi judul lokasi kampus. Selanjutnya ada elemen div, image, lalu ada H3, ul, dan li. Ul itu yang berisi daftar alamat kampus, sedangkan elemen li, yang mewakili setiap alamat kampus dalam daftar. Nah, struktur CSS di atas juga digunakan untuk menata tampilan bagian denah lokasi, seperti warna latar belakang, ukuran font, tata letak gambar denah lokasi, gaya informasi kampus, dan penspasian. Nah, selanjutnya ada beberapa poin penting dari struktur HTML dan CSS dari gambar di atas. Bagian denah lokasi dibagi menjadi beberapa elemen HTML untuk memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan konten. Dan CSS digunakan untuk menata tampilan bagian denah lokasi agar terlihat mudah dan menarik dibaca. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rija. Ya, selanjutnya berikut ini tampilan sebuah form dengan beberapa Lanjut field ya. seperti nama. Naon. Suara antu. Lanjut. Ada lanjut. Oke, silakan lanjut. Berikut ini tampilan sebuah form dengan beberapa field seperti nama, email, subjek, dan pesan. Digunakan untuk mendefinisikan gaya dari formulir tersebut, seperti warna latar belakang, warna teks, dan lain-lain. Pada JavaScript digunakan untuk melakukan validasi formulir, seperti memastikan bahwa semua field telah diisi dan email valid. Lanjut. Nah, berikut ini merupakan tampilan footer. Diberikan gaya dengan warna latar belakang, pagar 33, dan padding sebanyak 20 px untuk memberikan ruang di sekitarnya. Footer kontainer ini adalah
kelas CSS yang diterapkan pada div yang mengelilingi ketiga bagian footer. Elemen-elemen di dalam akan diatur menggunakan model flexbox dengan ruangan yang merata di antara mereka. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke tautan, warna teks berubah menjadi abu-abu muda, memberikan umpan balik visual bahwa itu adalah tautan yang dapat diklik. Beres. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.